Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita begitu lihat lagi tentang kewajiban ini. Ini hadis-hadis panjang ini tentang menceritakan sahabat yang bersedekah unta, sedekah kurma. Wa an Amri bin Su'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini kita lihat lagi nih. Tu'khazu sadaqatul muslimin. Masih tu'khazu. Karena kalimat Al-Qur'an itu khuz memang tu'khazu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah. Nah, ini dalam kitab Syarah Bukhari dalam kurungnya disebut apa yang dimaksud dengan sedekah. Sedekah itu min awali zakat, awal dari perintah zakat. Sedekah itu ternyata, maka kalimatnya itu faradha, diwajibkan zakat. Tu'khadhu sadaqatul muslimina ala niyahihim. Apa maksudnya nih? Sedekah itu bagi kaum muslimin diambil. Ada kata perintah ini memaksa ini. Kalau zaman Sayyidina Umar tu keliling kampung dia, bawa kain hitam dalam macam kaung gandum itu, setiap pintu tu dianut dengan pedangnya itu. Zakat. Ditulak pintu itu dengan dalam riwayatnya itu. Kaum muslimin diambil. Maka memang bahwa undang-undang daripada orang yang membayar pajak itu sebenarnya benar, karena mendompleng daripada kalimat khuz atau tu'khazu itu sendiri. Bayangkan kita mau beli barang di pasar itu tidak perlu bayar pajak lagi, langsung dah kena potong pajak kita itu. Mau beli alat elektronik macam ini, langsung kena pajak. Kita makan di KFC, langsung potong kena pajak 10%. Nah, kita beli kendaraan, beli pakaian, masuk ke mall, masuk ke tempat apa pun, kita langsung tidak sadar kita itu dah kena pajak. Ini kalimatnya tuh dipakai oleh undang-undang pajak, padahal di dalam kalimat Al-Quran dah jelas diambil. Bagaimana kalau dengan pajak Kabupaten Kedapang masih 0%, 0, sekian? Pajak Kabupaten Kedapang dalam 1 tahun 1.682 miliar pajak. Tidak seberapa, masih 0, sekian persen. Padahal dah ada badan amil pajak, badan amil zakat, bukan badan amil pajak. Pajak dah dengan sistemnya. Dah dengan sistemnya kita melaksanakan lelang proyek, pajak kena ambil. Belanja barang, pajak dah kena ambil. Kita membangun masjid ini pun dengan nilai proyek, pajak kena ambil. Apa aja yang barang kita beli dah pajak. Kita beli beras pun pajak, kena pajak. Nah, ini ada kategori yang diatur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zakat itu yang didompleng oleh dengan undang-undang pajak itu. Sedekah, zakat tentang wala tu'khazu sadaqatuhum illa fi durihim. Sedekah atau zakat itu diambil dari perkampungan mereka. Artinya kita berzakat itu, bersedekah itu di kampung tempat kita. Nah, kemarin saya sempat diskusi ke suatu instansi lah. Pak, zakatnya dikumpulkan di mana? Oh, kami sudah kumpul, tapi dikumpulkan di sana, di Jakarta. Gimana pula kita kerja di sini, tapi zakatnya Senun? Kewajibannya itu zakat di mana tempat kita, ini hadisnya, di mana kita mencari rezeki, di situ kita bayar zakat. Di mana kita bersawah,
berladang mencari rezeki, disitulah kita membayarkan zakat dan sedekah kita. Ini wala tu'khazu sadaqatuhum illa fi durihim. Sedekah atau zakat kaum muslimin itu diambil dari perkampungan mereka. Nah, dan tidak diambil sedekah itu mereka kecuali di tempat tinggal mereka. Illa durihim. Wala tu'khazu, dan janganlah engkau mengambil sadaqatuhum, sedekah kamu semuanya, illa fi durihim, terkecuali di tempat kampung kita sendiri. Nah, bagi ada yang meminta sumbangan, dari mana bu? Kami ni dari Sulawesi. Jauh gak dari Sulawesi, berarti orang ni tak ngaji. Kami pak ada pembangunan masjid di tempat kami. Di mana? Misalnya kan di Surabaya lagi. Tidak ada hak kita memberikan dulu. Sedekah itu memberikan di tempat untuk di tempat kita. Ini hadisnya. Kalau kita tak faham, hari ini kita faham. Wala tu'khazu sadaqatum illa fi durihim. Janganlah engkau mengambil sedekah, memberikan sedekah illa fi durihim, di dalam yang bukan kampung, kecuali dalam kampung kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslimin fi 'abdihi wala fi farasihi sadaqatun. Nah, ini sama juga nih. Laisa, tidak ada kewajiban 'alal muslimin, atas seorang muslimin, zakat fi 'abdihi, atas orang muslimin, atas hamba sahayanya. Orang muslimin atas orang muslimin, atas hamba sahayanya, dan keduanya. Apa yang dimaksud dengan hamba sahaya? Hamba sahaya itu kalau dulu itu budak. Budak itu siapa? Pembantu. Kalau sekarang ini sebutlah pembantu. Orang yang disuruh-suruh itu dalam kategori budak, hamba sahaya. Orang yang kita ambil, kalaulah dikategorikan dia bukan seorang muslim, kita jadikan non muslim, kita ambil menjadi tawanan kita. Kalau dulu tu ada budak tu tawanan perang. Dia berperang dengan kita, dia masih hidup, kita ambil, kita selamatkan, dia tidak kita bunuh dan kita masukkan dalam agama kita. Jadi jaminan, tawanan perang. Itu budak, hamba sahaya, kita perintah, kita suruh. Nah, inilah tidak ada kewajiban dia untuk membayar zakat. Tak berzakat. Dalam yang lain lagi, illa fi zakatul fitrah, kecuali zakat fitrah. Baik.